Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kemenak, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya, Bapak Aris Papudi, yang akan menghantar kepada sahabat Kemenak untuk mendengarkan acara kami, yaitu podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana kabar keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, nggih. Amin. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita boleh berjumpa kembali dan dalam keadaan sehat pada hari ini. Dan harapan kami demikian juga pada Bapak Ibu, sahabat Kemenak dimanapun berada, dalam mendengarkan atau menyaksikan atau memperhatikan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 2022. Adapun tema hari ini yang nanti akan dibawakan narasumber kita di depan saya ini, beliau ini adalah Ibu Hari Kastiningsih STH nggih, Bu Hari nggih? Ya. Dan biasa disebut dengan Bu Hari. Beliau ini jabatannya selaku pengawas pendidik agama Kristen yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita melanjutkan di acara podcast ini, saya menyapa hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kasubag, para kasih penyelenggara juga, teman-teman ASN dan non-ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu dan salam hormat kami juga kepada sahabat pendengar podcast dimanapun Anda berada. Saya tidak panjang lebar menyampaikan apa yang nanti materi yang dibahas oleh kami. Selaku membawa acara, saya langsung kepada narasumber. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa tema hari ini yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana menangani atau memberikan pelayanan kepada siswa-siswi pendidik agama Kristen, baik itu dari siswanya ataupun juga kepada gurunya atau insan pendidik. Dan mungkin ada persoalan yang nanti akan dibahas bersama. Saya lanjut kepada narasumber kita, Bu Hari. Monggo Bu Hari. Ya. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Ya. Di pagi yang indah ini, Ya. saya sangat bersyukur sekali atas semua kesempatan yang sudah disediakan untuk kami menyampaikan sesuatu hal, di mana saat ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana solusi menghadapi kekurangan pendidik, khususnya untuk mengajar pembelajaran agama Kristen di sekolah-sekolah. Ya. Di situ karena keluh kesah dari wali murid juga dari kepala sekolah, maka saya sebagai pengawas agama Kristen juga beban hal ini, karena dimana dari tahun ke tahun ada banyak kurangnya guru yang dimana harus purna karena usia. Sebab itu untuk menanggulangi hal ini pun kami harus bekerja keras dan harus berkoordinasi dengan orang-orang yang notabene ada kesinambungan untuk pembelajaran agama Kristen tersebut. Hal itu. Nah, oleh sebab itu dari kecamatan ke kecamatan itu ada banyak kekurangan khususnya pengajar atau pendidik guru agama Kristen. Nah, di sini seperti yang kapan hari saya alami, bahwa keluh kesah itu saya terima dan kami harus koordinasi dengan Bapak Pendeta,
komite sekolah, kepala sekolah, dan kami mengadakan rapat saat itu untuk menanggulangi itu. Solusinya adalah kami meminta guru yang dari gereja, khususnya yang dari gereja itu adalah pamong atau yaitu sebagai majelis yang mengerti tentang pembelajaran agama Kristen. Bu Hari, sebelum dilanjut, kalau boleh tahu tadi persoalannya terkait tentang kekurangan tenaga pendidik. Kira-kira jumlah siswanya Bu Hari, jumlah siswa yang berada dari tingkat SD, mungkin Bu Hari bisa sampaikan di sini sampai dengan SMA, dan kesediaan guru yang selama ini dari Dignas maupun Kemenak itu bisa Bu Hari sampaikan. Monggo Bu Hari. Yang dari Kemenak khususnya nol, tidak ada. Tidak ada, nggih. Yang ada adalah dari pengangkatan Dignas. Nah, selama saya berkecimpung di kepengawasan agama Kristen khususnya di pendidikan ini, awalnya GTT itu ada 41, baik itu dari SD, SMP, dan SLTA ya. Nah, setelah itu kami harus menjumlah siswa khususnya yang dari sekolah dasar itu ada 525 siswa dan ditangani dengan guru GTT-nya itu 24. Itu pun masih kurang. Nah, yang SLTP itu cuma ada 5 guru. Karena saya tahu yang SLTP itu dirangkap dengan diajar dengan Bapak Pendeta. Yang saya sudah sampaikan tadi, bekerja sama dengan Bapak Pendeta mengisi guru yang kosong di SLTP khususnya. Di situ ada siswanya, ada 242 siswa. Untuk SLTA-nya itu ada siswanya 231 orang. Dan gurunya hanya ada 8 yang khususnya GTT. Yang lainnya itu ditangani oleh Bapak Pendeta yang mau berkecimpung pelayanan di dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Oh, gitu ya. Seperti itu. Berarti dari jumlah siswanya memang cukup besar Bu Hari ya. Juga termasuk penyediaan dari tenaga pendidikannya terbatas. Betul sekali. Lalu kira-kira apa yang selama ini mungkin Bu Hari berikan solusi di samping tadi sudah sampaikan melibatkan majelis atau pendeta untuk membantu pendidikan itu sendiri. Baik maksudnya pendidikan dari agama Kristen baik dari tingkat SD sampai dengan SLTA ya. Lalu dari tindakan lain yang mungkin sudah ditempuh kira-kira apa Bu Hari? Yang kami sudah tempuh itu juga sudah berjalan. Ada yang siswa tersebut diantarkan ke gereja oleh wali muridnya yang sangat antusias dan merindukan pembelajaran itu yang diterima oleh siswa tersebut. Jadi keterlibatan orang tua juga ya solusinya untuk ambil bagian di situ ya. Seperti itu dan itu pun tidak ada honornya. Saya sangat salut sekali di sana Pak, karena beliau-beliau itu sangat membantu bekerja sama, istilahnya saya bilang iya sudah Pak, upahnya besar di surga. Saya bilang begitu. Istimewa ya. Jadi menangkap pelayanan menjadi satu panggilan. Betul. Atau kalau boleh bilang satu tindakan amal kasih ya. Untuk berbagi pengetahuan kepada anak-anak terutama dari unsur pendidikan agama Kristen ya Bu Hari. Terus juga solusinya itu untuk memberikan pembelajaran saya harus menyiapkan di mana realnya saya memberikan pembelajaran itu harus ada apa dan di mana kurikulum itu saya sampaikan juga ada LKS ditambah Alkitab dan ada referensi buku-buku yang berbau beragama Kristen yang mendukung ya, materi-materi pendukung ya seperti itu. Jadi Bu Hari mendampingi dari orang tua yang mana juga mereka peduli untuk memberikan pendampingan pendidikan agama Kristen ya. Betul sekali. Di samping itu juga didampingi atau diberikan
pengetahuan juga oleh dari majelis pendeta begitu Bu Ari Iya, ya? iya. Oh iya. Terus dari unsur kira-kira sekolah bagaimana Bu Ari selama ini untuk melakukan koordinasi dari kepala sekolah atau dari juga institusi terkait misalkan dari perwakilan Dignas yang ada kecamatan, selama ini bagaimana Bu Ari? Selama ini baik-baik saja, malah berterima kasih karena ada bekerja sama antara wali murid yang beragama Kristen juga muridnya juga di mana kepala sekolahnya juga peduli untuk ya. memberikan pembelajaran Ya. itu biar tidak istilahnya berjalan bersama, tidak pincang istilahnya. Ya. Jadi kalau yang lain menerima pembelajaran agama, suatu misal agama Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Katolik, yang Kristen juga begitu. Oh ya, baik. Berarti dari unsur kepala cabang Dignas yang berada di kecamatan ataupun juga dari Bapak Kepala Sekolah, Ya. ini juga memberikan dukungan Betul sekali. terhadap Bu Hari, memberikan pendampingan bagi orang tua siswa atau juga dari para majelis atau tadi pendeta tadi yang memberikan pendidikan agama Kristen ya. Iya, iya, Pak. Dan sekolah juga memberikan juga dukungan terhadap pendidikan itu sendiri. Betul sekali. Oke. Ada hal lain mungkin Bu Hari mau sampaikan terhadap persoalan dan solusi yang sudah disampaikan yang Bu Hari berikan informasi kepada kita? Ada yang harus kami dukung di dalam doa untuk pembelajaran khususnya agama Kristen ini. Semoga pemerintah juga ada perhatian untuk menambah kuota guru pendidikan agama Kristen agar nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar. Oh baik. Gitu. Berarti juga kemarin kayaknya sudah sempat Bu Hari memberikan data kepada Bapak Kepala Dignas yang ada di Kabupaten Banyuwangi Iya sudah. untuk memberikan usulan pengangkatan P3K untuk pendidikan agama Kristen ya. Memang ini masih dalam proses pendataan ya. Memang kemarin itu sudah keluar ada informasi terkait pengangkatan P3K Bu Hari ya. Iya Pak. Terus untuk yang Kristen pengangkatan P3K itu tahun ini sudah ada beritanya Bu Hari? Untuk yang tahun yang lalu saja, tahun ini belum. Tahun ini belum ya. Ada yang lulus 2 orang tapi belum ada formasi penempatannya. Oh begitu. Oke. Mudah-mudahan Bu Hari, upaya yang Bu Hari sampaikan juga dari kita, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini juga memberikan support dukungan kepada pemerintah daerah karena ini leading sektornya untuk pengangkatan guru pendidik agama Kristen ya dari P3K ini dari unsur Dignas ya. Dignas yang mengupayakannya, sedangkan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang merujuk sampai kepada Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur sampai pada merujuk kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Ini sifatnya kita yaitu bagi mereka yang sekolah-sekolah itu berada di naungan atau di bawah pembinaan dari kantor Kementerian Agama. Iya Pak. Yang dari non Muslim memang selama ini izin daripada sekolah-sekolah yayasan itu sendiri masih dari Dignas gitu ya. Ya itu yang jadi persoalannya, sehingga pengangkatan guru ini bukan ranah daripada Kementerian Agama tetapi juga dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek ya. Karena sekolah-sekolah yayasan atau sekolah negeri itu yang ditangani oleh Kemendikbudristek itu memang termasuk penyediaan tenaga pendidik dari Kemendikbudristek yang mengupayakannya. Sedangkan dari unsur Kementerian Agama itu dari tingkat, mohon maaf, dari tingkat saudara kita yang Muslim gitu ya, yang dari tingkat MI sampai dengan MA negeri, ya MAN itu memang dari bawah naungan Kementerian Agama, sehingga pengadaan tenaga pendidik itu dari Kemenak memang. Sedangkan yang non Muslim tidak ada, itu persoalannya. Jadi inilah menjadi peraturan yang kadang-kadang mungkin belum menjadi pemahaman bersama yang orang mungkin dari pemerintah masih ada tarik ulur itu ya. Itu diserahkan ke Dignas, tapi sementara Dignas katakan itu Kemenak ya. Ya perlu mengetahui memang alurnya bagaimana untuk pengadaan guru itu sendiri, termasuk juga P3K Bu Hari ya. Mudah-mudahan Bu Hari
Ini P3K nanti untuk yang non Muslim, baik itu yang Kristen, yang Hindu, Buddha, Katolik itu juga tahun ini dan tahun yang akan datang itu dari Kemendikbudristek, terutama di wilayah Banyuwangi ada penyediaannya. Oke, gitu. Saya kira itu Bu Hari, dari kita informasi yang kami sampaikan kepada sahabat Kemenak pada kegiatan podcast hari ini di tanggal 18 Agustus tahun 2022. Saya selaku pembawa acara, juga Bu Hari Kasrise STH, menyampaikan terima kasih kepada pemirsa sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan informasi ini menjadi edukasi buat kita semua. Akhirnya saya boleh sampaikan, sampai berjumpa kembali di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih.